Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Lansia pada pagi ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Agnes yang diambil dari Mazmur pasal 23. Opa Oma tentunya ingat ya, semua orang tahu apa isi daripada Mazmur ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu bahwa kita punya gembala yang baik? Dan sebentar juga teman-teman akan membawakan lagu yang isinya juga menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Bapak Ibu sekalian, Opa Oma sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengar firman yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Agnes. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjadikan Tuhan gembala kita yang baik. Selain Tuhan Yesus tidak ada gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kaulah gembala kami. Sebentar kami mau masuk dalam acara Sapaan Lansia pada pagi ini. Biarlah acara ini dari awal hingga akhir menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Ibu Agnes yang akan membawakan firman ini supaya Tuhan mengurapi dan memberikan dia hikmat. Dan kami semua yang mendengarkan di rumah boleh mengerti dan boleh menjadi satu sukacita di dalam pelayanan firman pagi ini. Tuhan ingatkan kami sebagai lansia, semakin hari semakin tua, biarlah kami boleh teguh berpegang bahwa hanya Yesuslah gembala kami yang baik. Selain Tuhan Yesus tidak ada yang dapat kami andalkan sebagai Tuhan, Juru Selamat dan gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala baik bersulingan batu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Di dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Shalom Oma Opa, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti Sapa Lansia. Tuhan berkati Oma Opa dimanapun mereka berada, dan biarlah acara ini boleh memberkati mereka dan juga boleh menguatkan iman. Terima kasih Tuhan untuk Oma Opa yang terkasih dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan berkat untuk segala sesuatu yang mereka butuhkan. Berkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Daud memikirkan tentang Allah Israel. Ketika dia memikirkan tentang Allah Israel, ia memikirkan dan membuat analogi seorang gembala dan domba-dombanya. Tuhan adalah gembala bagi Daud dan Daud sebagai domba bagi Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 10 ayat 14, Yesus dengan jelas berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ibrani 13 ayat 20 mengatakan, aku mengenal domba-dombaku, dan aku mengenal, dan mereka mengenal aku. Tuhan adalah gembala agung segala domba. Seorang teolog Spurgeon berkata bahwa sebelum seseorang dapat berkata Tuhan adalah gembalaku, pertama-tama ia harus merasakan dirinya sebagai domba secara alami. Apa yang terjadi? Sebagai seekor domba, ia mengenali gembalanya. Kalau kita pernah mendapat sebuah video begitu, akan kelihatan di video itu diceritakan ada seorang yang punya keahlian luar biasa. Dia bisa sangat menirukan suara apapun, sangat mirip. Dan orang yang punya keahlian itu kemudian berusaha menirukan suara sang gembala sesungguhnya. Dia panggil nama domba-dombanya itu. Tapi apa yang terjadi? Domba-dombanya tidak menanggapi, tidak berekspresi. Tapi kemudian ketika sang gembala sesungguhnya yang memanggil domba-dombanya itu, maka domba-domba itu kemudian berlari menuju sang gembala yang sejati. Demikian juga dengan kita. Seekor domba sangat mengenal sang gembalanya. Seekor domba di dalam segala kelemahannya, bahkan kalau mau jujur terus terang, segala kebodohannya, ketergantungannya, dan sifat kehendaknya yang seringkali juga membuat dirinya sendiri menjadi lebih susah, yaitu domba suka menyesatkan dirinya sendiri. Dan makna yang lain adalah aku tak akan kekurangan. Apa artinya? Dikatakan semua kebutuhanku disediakan oleh Tuhan gembalaku. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha, tidak. Karena domba juga harus tetap berjalan bersama dengan sang gembala. Arti yang berikutnya adalah aku memutuskan untuk tidak menginginkan lebih dari apa yang Tuhan berikan. Sang gembala yang sejati. Mungkin gembala-gembala yang tidak sesungguhnya menawarkan sesuatu yang lebih menarik. Tetapi sebagai seekor domba, sekali lagi, kita lebih memilih kepada sang gembala sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa ia sang gembala sejati adalah gembala yang tulus, yang mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Dikatakan berbaring di padang rumput yang hijau. Gembala juga tahu tempat yang baik untuk mengistirahatkan domba-dombanya. Domba tidak mudah berbaring, kecuali dia merasa nyaman, dia merasa aman, dia tidak cemas. Dan oleh karena itu gembala tahu apa yang terbaik. Sehingga domba itu bisa berbaring, bisa beristirahat. Ketika ia sudah tidak merasa takut, cemas, dan juga ia tidak kelaparan ataupun kehausan. Dikatakan ia menuntun aku ke air yang tenang.
Gembala tahu kapan dombanya membutuhkan minum. Ke padang yang berumput hijau, Tuhan Sang Gembala itu tahu juga ketika kita membutuhkan makanan. Gambaran yang menggambarkan bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Bahkan Dia juga mengasihi kita. Gembala adalah seorang pemandu. Domba-domba tidak tahu padang rumput mana yang hijau, mana yang airnya tenang, atau mana yang airnya justru membahayakan. Tetapi yang perlu ia ketahui adalah di mana gembala itu menuntun domba itu, maka domba itu akan taat mengikuti sang gembala. Demikian juga Tuhan akan membimbing kita semua sebagai domba-dombanya, setahap demi setahap, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan dikatakan di jalan kebenaran. Pemimpin gembala tidak hanya menghibur atau memulihkan kondisi dari sang domba, tapi ia juga membimbing domba-dombanya itu di dalam kebenaran. Demikian pula keyakinan Daud, bimbingan Allah atas Daud, mana yang benar dan mana yang salah. Penghukuman Allah atas Daud untuk tahu kalau itu adalah dosa, dan Daud bertobat. Dan dikatakan sekali lagi, kita diminta untuk juga seperti keyakinan Daud kepada Allah. Tetap mengikut Tuhan, apapun yang terjadi. Dan dikatakan karena namanya, gembala panduan domba dengan pandangan menyeluruh, bahwa segala yang dia lakukan untuk domba-dombanya itu, dan domba-dombanya bisa memuji memuliakan Sang Gembala Agung, mengikut Tuhan sebagai gembala sejati. Sekalipun kita mengikuti Sang Gembala sejati, masih memungkinkan kita berjalan melalui lembah bayang kekelaman. Dikatakan tongkat dan gadamu menghibur aku. Tongkat adalah salah satu alat untuk menolong sang gembala itu berjalan melalui jalan yang terjal. Sedangkan gada itu yang diikat pinggang untuk sebagai alat pertahanan bela diri. Mempertaruhkan nyawanya untuk membela domba-dombanya agar selamat. Dan akhirnya dikatakan, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur ini mengakhirinya dengan jaminan kebaikan sepanjang hidupnya, dan juga akhirnya paling tenang ia dapat menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya. Baik di hari-hari ketika ia di dunia ini maupun ketika ia sudah menyelesaikan kehidupannya di dalam dunia ini. Kekal bersama dengan Tuhan. Opa dan Oma yang terkasih, oleh karena itu ketika kita membaca Mazmur 23 ini, demikian pula kiranya Mazmur itu menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan. Engkaulah gembala yang sejati. Mari kita membaca dan menghayatinya kehidupan kita yang sudah kita lampaui selama ini, suka dan duka, senang dan sedih, nyaman dan bahaya, sehat dan sakit. Itu semuanya sebenarnya ada di dalam sang tangan gembala yang sejati, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu karena anugerahnya. Dan masa usia lanjut bagi sebagian orang mungkin bukan merupakan masa yang lebih menyenangkan, tetapi justru masa-masa pergumulan, bahkan pergumulan tentang kebutuhan, ekonomi, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Sebagian menggambarkan perjalanan lembah bayang maut, tetapi mari ingat firman Tuhan ini pun mengatakan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Mari kita memiliki iman yang semakin kuat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah, seperti yang Daud katakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku seumur hidupku.
dan kemudian tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Melewati berbagai peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, Daud tetap melihat ada kebajikan Tuhan di sana. Dan keyakinan imannya mengatakan, suatu saat, baik di saat ini dan saatnya akan datang, ia akan masuk di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan biarlah kita senantiasa terus berjuang di dalam kehidupan ini, semangat, sukacita, bukan karena kekuatan kita, tetapi keyakinan iman kita bahwa kita punya gembala yang luar biasa, gembala yang sangat mengasihi kita, gembala yang maha baik, gembala yang tahu setiap pergumulan kehidupan kita, bahkan tetesan air mata kita. Tuhan tahu, dan Tuhan berjanji akan memberikan yang terbaik bagi kita saat ini dan saatnya akan datang. Kalaupun saat ini kita belum bisa mengerti rencana Tuhan, tapi yakin dan percayalah, di masa yang akan datang Tuhan akan menyatakan maksud kehendaknya, bahwa rencananya semata-mata adalah baik untuk kita. Karena Dia adalah gembala yang agung, gembala sejati bagi kita semua. Dia juga adalah Bapa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Halo Opa, Oma, salam sehat. Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Tuhan Yesus pasti mengenal suara kita. Mari kita dengarkan pujian ini. Tuhan memberkati. Juru selamat,
Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Oma, opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman lansia yang berulang tahun minggu ini. Tanggal 4 Oktober, Ibu Yani Nurliani dan Pendeta Agnes Irmawati Lukardi. Tanggal 7 Oktober, Ibu Lilis Juarsih dan Ibu Katarina. Tanggal 9 Oktober, Bapak Pendeta Daud Solihin, dan tanggal 10 Oktober Ibu Lani Ong. Selamat ulang tahun dan semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukacita dalam Tuhan. Mari Oma Opa kita akan berdoa. Bapa, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, di mana kami tadi sudah mendengarkan firman, dan Tuhan juga akan selalu memberikan kepada kami firman bukan cuma untuk didengar, tapi untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, jika sebentar kami akan pulang, Tuhan juga yang akan memimpin kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada kami. Tak lupa juga Tuhan, kepada yang berulang tahun ini, Tuhan juga yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan selalu memberikan semua apa yang mereka perlukan. Bapa yang di surga, tak banyak yang kami minta, tapi Tuhan tahu akan permohonan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara Sapaan Lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tetaplah percaya dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala. Dia senantiasa memimpin dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Tetap semangat dan bersukacita selalu. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.